Selamat pagi buat kita semua. Yang menjadi polo di Babel pada saat ini adalah dari Yeremia 4. Yang kita akan baca dari Yeremia 4 sampai Yeremia 6. Jadi kalau kita baca di Yeremia 4 ini dikatakan sini bahwa ini adalah melukiskan malapetaka yang sebentar lagi akan menimpa umat Allah pada saat itu. Karena dosa-dosa mereka dan juga karena kemurtadan mereka. Jadi ini adalah suatu lukisan bagaimana umat Allah pada saat itu murtad dan berdosa. Dan kalau kita baca di ayat 4 itu adalah menyinggung untuk mengelak, yaitu mengenai sunat. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit hitam hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ini adalah untuk mengelak malapetaka yang besar yang akan menimpa mereka. Penduduk Yehuda harus mengalami pembaruan moral, menyeluruh dengan kembali mengabdi kepada kebenaran, keadilan dan kesalehan. Mereka harus terbuka terhadap Roh Kudus yang menginsafkan, bertobat dari dosa mereka dan membuka hati mereka yang sangat keras. Itulah maksudnya bahwa mereka harus sunat dirimu bagi Tuhan. Dan kalau kita baca di Yeremia 4 ayat 6 itu katakan di sana, angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Ini adalah suatu murka Tuhan kepada umatnya yang menyebabkan Babel yang akan menyerbu Yehuda dan biarkan mereka memusnahkan negeri itu. Itu adalah suatu peringatan kepada bangsa Yehuda saat itu yang disampaikan oleh Yeremia. Itulah yang kalau kita baca di pasal 4 ini. Jadi katakan di sini bahwa banyak Nabi Yehuda telah memperdayakan umat Allah dengan memberi mereka harapan palsu berupa damai sejahtera dan keamanan sambil mengabaikan cara hidup mereka yang penuh dosa. Allah telah membiarkan umatnya percaya kebohongan. Membiarkan umatnya percaya kebohongan karena mereka tidak mengasihi kebenaran, tetapi sebaliknya menikmati hidup dalam dosa. Jadi ada juga Nabi yang pada saat ini Nabi Yehuda telah memperdaya umat Allah pada saat itu. Itu Yeremia 4 ayat 10. Sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan damai kiranya ada padamu. Padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Jadi selalu Nabi itu mengatakan bahwa damai. Padahal sebenarnya mereka dalam keadaan terancam. Jadi ada nabi-nabi yang memperdaya umat Allah pada saat itu. Kalau di pasal 5 itu adalah kalau kita baca ya 5 Ini yang mencari kebenaran. Yeremia 1 ayat 9 ini katakan keburukan Yehuda telah mencapai tingkatan sedemikian hingga sedikit orang saja dijumpai masih mengasihi kebenaran dan keadilan Allah. Bangsa itu bersalah. Karena itu Allah memutuskan untuk mendatangkan hukuman atas umatnya yang tidak setia. Bangsa itu mengaku mereka milik Tuhan, tetapi Allah mengatakan bahwa mereka bukan umatnya. Demikian pula setiap orang yang mengaku orang percaya yang lahir baru, namun dikuasai oleh dosa-dosa yang disebut dalam pasal ini. Bukan milik Tuhan, seperti halnya banyak orang di Yehuda
Orang semacam ini telah tertipu sehingga percaya bahwa ketidaksetiaan mereka kepada Allah tidak akan mendatangkan hukuman kelak. Jadi kadang kita juga memang diiming-imingi ya, kita mengiming-imingi atau kita diiming-imingi bahwa kita ini adalah milik Tuhan, padahal Allah sendiri tidak mengakui kita sebagai milik Tuhan karena memang kita sangat berdosa. Kita ditipu sehingga bahwa janji-janjinya bahwa kita tidak akan apa? Tidak akan dihukum. Coba kita lihat ya Yeremia 5 ayat 10 kata apa? Yeremia 5 ayat 10. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Jadi bangsa itu mengaku bahwa mereka milik Tuhan, tetapi Allah menyatakan bahwa mereka bukan umatnya. Demikian pula setiap orang yang mengaku orang percaya. Jadi kalau kita hanya mengaku tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Umatnya itu tidak menghormati atau menaati Allah karena mereka tidak takut akan Dia dan tidak gemetar terhadap kenyataan kehadirannya. Jadi ada juga kita tidak menghormati, ya, tidak menaati, tidak merasakan takut lagi pada Tuhan. Jadi itulah nasihat Yeremia ini bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yeremia 5:22. Mereka yang percaya untuk memelihara kesejahteraan rohani bangsa itu bersalah karena berkhianat terhadap Allah. Para nabi telah menolak firman Allah dan menubuatkan hanya hal-hal yang baik yang akan terjadi. Mereka kurang menyampaikan tuntutan moral kepada umatnya itu, dan umat itu senang dengan keadaan tersebut. Jadi hanya janji-janji yang diberikan oleh nabi-nabinya pada saat itu, dan umat itu sangat senang. Para imam memerintah umat itu sesuai dengan gagasan mereka sendiri. Jadi gagasan mereka sendiri. Dan bukan sesuai dengan firman Allah. Jadi para nabi dan imam itu menghibur bangsa itu dengan keamanan palsu. Yeremia menyatakan bahwa tidak ada keamanan sungguh di hadapan Allah terlepas dari pertobatan sejati dan komitmen untuk menaati firman. Jadi tidak ada, kata sini Yeremia menyatakan bahwa tidak ada keamanan yang sungguh di hadapan Allah terlepas dari pertobatan sejati dan komitmen untuk menaati firman. Kalau di Yeremia 6 secara keseluruhan adalah pasal ini melukiskan kebinasaan besar yang segera akan dialami Yerusalem dan penduduknya yang tidak mau bertobat. Sabda ini digenapi pada masa hidup Yeremia. Yeremia telah memperingatkan baik Yehuda maupun Yerusalem dan memanggil mereka untuk bertobat. Bila saja umat itu berbalik kepada Allah dan memperbarui perjanjian dengannya, mereka akan berkesempatan untuk luput dari malapetaka. Seruan tetap Yeremia tampil dengan penuh ejekan karena itu hukuman makin dekat. Jadi tugas Yeremia hanya menyampaikan bagaimana supaya bangsa itu untuk bertobat, tapi bangsa itu sepertinya tidak menghiraukan apa yang dinasihatkan oleh Yeremia. Jadi makanya di Yeremia 6 ayat 3 itu dikatakan sana bahwa para panglima pasukan Babil disamakan dengan gembala dan pasukan mereka dengan kawanan ternak yang akan menghancurkan tanah itu. Para nabi palsu sedang memberitakan keamanan palsu daripada memperingatkan bangsa itu tentang hukuman yang akan datang dan perlunya pertobatan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi nabi-nabi pada saat itu ada juga yang menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, jadi tenang,
Tidak perlu bertobat. Nah ini dia. Inilah pada saat itu ada nabi-nabi palsu. Umat Allah telah menyimpang dari jalan kebenaran dan penyembahan berhala dan kefasikan. Dan ia memanggil mereka kembali kepada jalan-jalan yang sebelumnya dari perjanjian dan hukum Musa. Demikian pula gereja harus senantiasa mawas diri untuk melihat apakah telah meninggalkan jalan kuasa roh dan kebenaran yang diberitakan. Berkat Allah yang penuh akan dinikmati hanya oleh mereka yang meminta, mencari, dan mengetuk, memohon yang terbaik dari Allah. Untuk kita, renungan kita pada saat ini adalah berkat Allah itu katanya akan kita nikmati hanya bagi kita yang meminta, mencari, dan mengetuk, memohon yang terbaik dari Allah. Jadi kita harus mempunyai apa? Komitmen untuk hidup sesuai dengan pola yang diberikan oleh Tuhan. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini sebagai renungan. Terima kasih. Kalau ada tambahan